Ya, terima kasih. Akan saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kepada saya hormati Mbak Kirana, penyiar Radio Mahardika FM, Ya. serta para pendengar setia Radio Mahardika FM dimanapun berada. Saya Mukhlis, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Blitar. Pada kesempatan sore hari ini menyampaikan laporan harian perkembangan COVID-19 Kota Blitar hari Selasa tanggal 23 Juni tahun 2020 sampai dengan pukul 14.00 WIB, yaitu sebagai berikut. 1. Jumlah kumulatif orang dalam risiko atau ODR adalah 2.567 orang atau bertambah 22 orang. 2. Jumlah kumulatif orang tanpa gejala atau OTG adalah 138 orang atau bertambah 18 orang. 3. Jumlah kumulatif OTG dalam proses pemantauan adalah 20 orang atau bertambah 18 orang. 4. Jumlah kumulatif OTG yang selesai dipantau 14 hari adalah 118 orang atau tetap. 5. Jumlah kumulatif orang dalam pemantauan atau ODP adalah 210 orang atau tetap. 6. Jumlah kumulatif ODP yang selesai dipantau 14 hari adalah 207 orang atau bertambah 1 orang. 7. Jumlah kumulatif ODP dalam proses pemantauan adalah 1 orang atau berkurang 1 orang. 8. Jumlah kumulatif ODP meninggal adalah 2 orang atau tetap. 9. Jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan atau PDP adalah 7 orang atau tetap. 10. Jumlah kumulatif PDP selesai pengawasan atau sembuh adalah 6 orang atau tetap. 11. Jumlah kumulatif PDP dalam proses pengawasan adalah kosong atau nihil. 12. Jumlah kumulatif PDP meninggal adalah 1 orang atau tetap. 13. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 adalah 7 orang atau bertambah 1 orang. 14. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi proses perawatan adalah 3 orang atau bertambah 1 orang. Dan 15. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi sembuh adalah 4 orang atau tetap. Berikut ini adalah perkembangan jumlah penghuni rumah karantina kesehatan di Jalan Sumba, Kota Blitar, yaitu sebagai berikut. Untuk pekerja migran Indonesia, hari ini yang masuk adalah kosong atau nihil. Kemudian untuk pemudik atau pendatang yang masuk hari ini adalah kosong atau nihil. Dan jumlah kumulatif penghuni yang dipulangkan adalah 18 orang atau tetap. Jumlah kumulatif penghuni selesai karantina adalah 90 orang atau bertambah 1 orang. Dan jumlah penghuni rumah karantina kesehatan hari ini adalah 13 orang. Terdiri atas 11 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Kemudian tentang perkembangan kasus COVID-19, ada hal baru yang perlu kita sampaikan, yaitu 1. Kasus konfirmasi positif COVID-19. Ada seorang laki-laki, ini baru ya, ada seorang laki-laki berumur 60 tahun, domisili di Kelurahan Gedok, Kecamatan Sananwetan, bekerja sebagai pengemudi. Riwayatnya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 15 Juni melakukan perjalanan ke Jakarta, dari Blitar ke Jakarta, dan kembali lagi ke Blitar pada tanggal 18 Juni. Sehingga 3 hari dalam perjalanan hingga di Jakarta hingga pulang kembali ke Kota Blitar. Kemudian pada tanggal 19 Juni, esok harinya, melakukan pemeriksaan swab tenggorokan secara mandiri di sebuah pelayanan kesehatan sebagai syarat administrasi perjalanan kembali ke Jakarta. Dan pada tanggal 22 Juni
malam hari, Ya. hasilnya sudah keluar, hasil pemeriksaan swab dan PCR-nya, Mm-mm. dan dinyatakan positif Positif. COVID-19. Mm. Saat ini dia menjalankan isolasi di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar. Oke. Menurut yang bersangkutan, Mm-mm. ada 5 orang temannya sesama pengemudi, namun domisilinya berada di luar Blitar, Ya. yang juga positif atau konfirmasi COVID-19. Baik. Oke, kemudian ada status pindahan dari ODP, orang dalam pemantauan, menjadi konfirmasi positif Mm-mm. COVID-19, yaitu seorang laki-laki berumur 95 tahun, berada di Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjen Kidul. Ya. Ini kemarin sudah disiarkan ya, Mm-mm. pada tanggal 15 Juni yang lalu, di rumahnya kedatangan keluarga dari Kota Malang. Ya. Ya, kemudian tanggal 16 Juni, yang bersangkutan berobat ke rumah sakit swasta Kota Blitar dengan keluhan batuk, pilek. Kemudian dilakukan rapid test dengan hasil reaktif. Mm-mm. Kemudian dilanjutkan dengan hasil pemeriksaan swab, hasilnya positif COVID-19. Saat ini masih menjalankan isolasi di Rumah Sakit Rujukan COVID-19. Ya. Selanjutnya adalah pindahan dari pasien dalam pengawasan menjadi konfirmasi positif, Ya. yaitu kasus lama masih berada di rumah sakit, yaitu 61 tahun dari Kelurahan Kelampok. Tanggal 9 Juni yang lalu hasilnya positif COVID-19. Ya. Saat ini masih dirawat di sana karena hasil swab ulangnya juga masih positif. Mm-mm. Ya. Kemudian ada kasus ODP baru. Oke. Hari ini selesai pemantauan, Mhm. yaitu seorang anak perempuan berumur 4 tahun dari Kelurahan Pakunden, Oke. Kecamatan Sukorejo. Hah? Tanggal 9 Juni kontak dengan keluarga dari Pasuruan. Oke. Dan tanggal 12 Juni berobat ke fasilitas kesehatan dengan keluhan demam. Saat ini melakukan isolasi mandiri dengan protokol kesehatan di tempat atau di rumahnya. Iya. Kemudian ada lagi orang tanpa gejala. Nah, ini informasi baru ini. Mm-mm. Ada 18 orang, mohon maaf. Ya, saya ulangi, ada 18 orang kontak erat kasus konfirmasi positif COVID-19 yang terdiri dari 3 orang tenaga kesehatan, masing-masing 2 orang dari rumah sakit swasta dan 1 orang dari fasilitas kesehatan tingkat pertama. Ini merupakan kontak erat kasus konfirmasi Kelurahan Sentul. Baik. Ya. Kemudian ada 15 orang dari Kelurahan Gedok. Oh, di Kelurahan Sebanyak ya 15 orang dari Kelurahan Gedok itu terdiri dari 4 orang adalah kontak erat kasus konfirmasi positif COVID-19 Kelurahan Gedok. Oke, baik. Dan 11 orang Kelurahan Sentul. Oh ya. Mohon maaf saya ulang ya. Ada 15 orang OTG. Ya. 4 orang dari Kelurahan Gedok yang kontak erat dengan kasus konfirmasi Kelurahan Gedok yang driver tadi. Ya. Kemudian 11 orang dari Kelurahan Sentul. Ini adalah kontak erat kasus konfirmasi COVID-19 Kelurahan Sentul yang Bapak sepuh lanjut usia 95 tahun. Ya. Kemudian pada tanggal 23 Juni semuanya dilakukan pengambilan swab tenggorokan yang pertama. Dan saat ini mereka melaksanakan isolasi mandiri di rumah dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan isolasi mandiri. Ya. Sementara demikian Mbak Kirana yang bisa saya sampaikan tentang hal-hal spesifik pada hari ini. Ya, baik. Dr. Mulkis, berarti untuk kasus baru ini memang yang bersangkutan berarti OTG, tidak menunjukkan gejala kesakitan seperti itu, nggih? Khusus OTG mereka adalah sehat.
Mm-mm. namun mereka adalah kontak erat dengan Ya. kasus positif Mm-mm. COVID-19, Ya. sehingga mereka wajib diperiksa, baik itu rapid test maupun rapid testnya juga reaktif. Nggih. Maka mereka diambil swab tenggorokannya untuk diperiksa PCR-nya di kota Iya. Surabaya. Ya. Dan isolasi mandiri secara ketat, patuh dan disiplin pada protokol kesehatan isolasi mandiri. Nggih. Yang kasus baru laki-laki dari Gedok ini tidak menunjukkan gejala ya, dokter? Ketika Iya, dia melakukan sehat. swab mandiri seperti itu. Ya, dia itu karena kebutuhan perjalanan, ada persyaratan harus melampirkan pemeriksaan, maka dia secara mandiri mengikuti pemeriksaan di sebuah rumah sakit, Sebuah rumah sakit ya. ya di Jawa Timur. Kemudian kalau nggak salah di Kota Malang ya. Oh begitu, tidak di Kota Ya, di Blitar Kota ya, Malang. dokter? Tidak Kota Oke, Blitar. baik. Pemeriksaan swabnya di Kota Malang. Kemudian ditunggu beberapa saat, PCR diperiksa secara metode PCR. Nggih. Kemudian hasilnya adalah positif konfirmasi COVID-19. Nggih. Nah, berikutnya dia bercerita kepada petugas tracing bahwa ada juga 5 orang temannya sesama pengemudi, tapi berada di luar Blitar, di luar Blitaraya maksudnya, Nggih. juga positif. Juga positif. Oke. Kemudian bagaimana dengan ODP baru, dokter? Kalau kemarin sebagai langkah percepatan akan kita lakukan swab secara langsung untuk ODP seperti itu. Ini apakah nanti kita juga akan lakukan atau mungkin kita rapid test dulu seperti itu untuk ODP baru 4 tahun dari Kelurahan Pakunden? Ya, ini bukan ODP baru, ini informasi baru terkait dengan ODP yang lama. Informasi terbarunya adalah dia selesai pemantauan, Oke. selesai isolasi mandiri, isolasi mandiri, Oke. kemudian kondisinya sehat. Oh, alhamdulillah. Ini adalah perempuan balita ya, 4 tahun di Oke. Pakunden. Oke. Ini Iya. mungkin tadi salah Iya. ketik ya, saya membaca langsung saja. Saat Nggih. ini dia tetap sudah bebas, namun dia tetap melaksanakan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-harinya, Oke. karena Nggih. ya situasi di Kota Blitar kan masih mengkhawatirkan. Ya, oke. Siap, berarti bukan kasus baru untuk ODP-nya ini ya, dokter ya? Kami Bukan, luruskan. ODP ini bukan kasus baru tapi berita baru. Oke, Bahwa berita hari baru. ini dia Oke. selesai pemantauan. Oke, siap. Ya. Ya, dokter, kemudian untuk hasil tracing OTG dari Kelurahan Gedok, kemudian dari Kelurahan Sentul, ini memang keluarga atau mungkin apa, dokter? Keluarga terdekat berarti ya? Atau mungkin tetangga? Ya, rekan kalau kerja? yang dari Kelurahan Gedok, 4 orang itu adalah keluarga. Nggih. Oke. Kalau Kelurahan Sentul ini ya campur keluarga dan juga orang-orang dekat, Nggih. Oke. mungkin kerabat atau tetangga. Ya, karena beliaunya ini aktif, yang Sentul ini. Nggih. Beliau adalah Meskipun seorang sudah lanjut usianya. Iya, tapi badannya sehat, kuat, Alhamdulillah, nggih. suka mencari rumput, Nggih. dia kesana kemari begitu. 18 OTG baru sudah diambil spesimennya, dokter Muklis? Iya, Oke. Berarti memang langkah kita ya, dokter ya, untuk OTG baru ini langsung diambil swabnya. ya sudah diambil swab untuk Kita pertama. tinggal menunggu hasilnya Dan ya, mereka dokter? semua diberlakukan isolasi mandiri dengan protokol kesehatan secara patuh dan Oke. disiplin tinggi. Ya, dokter, kemarin kasus bertambah dan hari ini kembali bertambah. Mungkin apa yang bisa disampaikan kepada Sobat Merdeka dan masyarakat agar tidak panik seperti itu, dokter? Iya, saya kira panik itu sudah tidak perlu ya, karena masyarakat kan mestinya sudah paham kan, Iya. tidak sehari 2 hari 3 hari ya. Itu sudah tidak seminggu 2 minggu 3 minggu, mungkin sudah 3 bulan atau lebih kita mengenal COVID-19. Iya. Kalau panik itu terlambat. Mestinya yang dipertahankan itu waspada dan hati-hati, jadikan Kota Blitar hijau. Baik, ya. Dan itu adalah tanggung jawab bersama setiap individu, setiap orang, setiap keluarga, setiap kelompok masyarakat, baik
baik itu pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat luas. Oke. Seluruhnya ikut bertanggung jawab untuk menjadikan Kota Blitar hijau. Oke. Ya. Kalau cuman bertahan pada kuning terus masih was-was, waspada, hati-hati. Apalagi jingga, apalagi merah, jangan sampai lah jadi hitam. Ya, harapan kita jauh dari itu ya dokter. Semoga. Nah begitu mikirnya hijau. sekarang, bukan mikir panik. Bukan, salah kalau mikir panik itu. Kaset. Oke, baik. Sudah kita sudah sosialisasikan terus-menerus ya dokter ya, protokol kesehatan dan lain sebagainya. Yang perlu dilakukan adalah tetap waspada dan semakin disiplin lagi begitu dokter ya. Semakin disiplin untuk jadi hijau ya. Oke, siap. Itu tanggung jawab bersama. Oke, harapan kita untuk menuju zona hijau sangat besar, butuh kerjasama dari masyarakat dokter. Tidak hanya masyarakat, keluarga. Ini sebagai kelompok masyarakat keluarga kecil ya. Tanggung jawab. Ya. Oke. Saling mengingatkan. Baik, terima kasih dokter. Mungkin ada yang ingin ditambahkan kembali, ditegaskan kembali?